Jadi seperti itulah tetangga kita ini. Dan adakah kejayaan pemain asing ini boleh dianggap kejayaan nasional? Kat sini pun korang boleh nampak ada 2 je muka Jawa. Dari mana ngelihatnya muka Jawanya ini gitu ya? Yang lain semua muka Belanda. Begitulah, tampaknya kaum Melayu negeri Kasino Malaysia memang akan sulit menerima kenyataan bahwa sepak bola Indonesia telah meninggalkan mereka. Mungkin, kaum Melayu Malaysia masih sedikit terhibur setelah Harimau Malaya menjuarai Piala Merdeka. Kejuaraan ini mereka bikin sendiri, dan mereka atur sendiri, dan mereka pun bangga dengan piala seperti itu. Kaum Melayu Malaysia juga sudah cukup bangga bisa menyalip ranking Indonesia untuk sementara waktu. Walaupun, dari segi kualitas, jelaslah tim Malaysia sudah tertinggal jauh dari Indonesia. Apalagi, Indonesia akan diperkuat oleh pemain baru, yakni Maes Hilgers, yang amat berkualitas. Mungkin karena saking cemburunya, kaum Melayu negeri Kasino meledek bahwa pemain Indonesia adalah muka-muka Belanda. Hal ini memang sungguh lucu, karena konsep bangsa dan negara Indonesia amatlah berbeda dengan Malaysia. Malaysia menganut keistimewaan Melayu dan tidak ada persamaan hak. Adapun di Indonesia menganut persamaan hak, dan tidak ada diskriminasi berdasarkan suku atau warna kulit. Jadi siapapun warga negara Indonesia yang memberikan prestasi atau membanggakan bangsa dan negara, tentu saja amat dihargai, tanpa memandang suku, ras, dan asal-usul. Kita justru melihat bahwa konsep bangsa di Malaysia amat membingungkan, karena sebagian kaum Melayu masih ingin membesar-besarkan kemelayuan. Tapi ada juga yang ingin membentuk bangsa Malaysia, walau tak kunjung berhasil. Itulah dilema kaum Melayu di negeri Kasino. Mereka itu sebenarnya bingung, mau menjadi bangsa Melayu atau bangsa Malaysia. Kalau konsisten dengan konsep bangsa Melayu dan keistimewaan Melayu, seharusnya mereka sepenuhnya menggunakan pemain lokal. Semestinya, mereka juga konsisten dengan prinsip keistimewaan Melayu dalam urusan sepak bola. Dalam urusan subsidi dan pendidikan, kaum Melayu menginginkan kuota atau mau diistimewakan. Kenapa dalam sepak bola, mereka tidak mau kuota? Seharusnya kaum Melayu Kasino menuntut kuota, misalnya 90% pemain tim nasional harus dari Melayu. Apalagi selama ini, kaum Melayu Kasino merasa jadi kaum paling hebat di alam semesta. Tapi lucunya, kaum Melayu negeri Kasino terkesan tak mau bertanggung jawab. Mereka malah mengandalkan pemain asing. Itu anehnya. Jadi kaum Melayu Malaysia mau enaknya sendiri. Dalam urusan subsidi dan pendidikan, mereka meminta keistimewaan. Tapi dalam urusan olahraga, mereka mengandalkan kaum Cina dan India. Bahkan dalam urusan sepak bola, mereka memakai pemain asing. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, marilah kita simak dulu pendapat Bang Win Wandur. Kita baca ya. Antara 10 negara ASEAN terdapat 4 buah negara yang sangat aktif dalam naturalisasi memberi kewarganegaraan pada pemain asing dalam pasukan kebangsaan mereka. Yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina. Gitu ya. Jumlah pemain naturalisasi asing bagi setiap negara adalah seperti berikut. Indonesia, 9 pemain naturalisasi asing dalam kesebelasan utama, semuanya dari Belanda. Filipina, 9 pemain naturalisasi asing dalam kesebelasan utama. Malaysia, 5 pemain naturalisasi asing dalam kesebelasan utama. Singapura, 2 pemain naturalisasi asing dalam kesebelasan utama. Walaupun ia memberi kelebihan kepada negara masing-masing, contohnya Indonesia yang berjaya ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026, namun adakah ia memberi peluang yang saksama kepada pemain tempatan? Dan adakah kejayaan pemain asing ini boleh dianggap kejayaan nasional? Kita tinggal jawab sebenarnya kan. Ya kita lihat dulu negaranya itu seperti apa. Apakah negaranya itu negara bangsa yang modern seperti Indonesia dan Singapura yang meletakkan bahwa bangsa itu berasal dari kesamaan ide, kesamaan cita-cita, dan kesamaan nasib gitu. Artinya
ingin duduk sama rata sama tinggi tanpa memandang ras, suku, dan agama seperti Indonesia, ya itu tetap kebanggaan nasional dong. Karena tidak ada bedanya. Siapapun gitu. Indonesia bukanlah negara yang membedakan warga negara itu berdasarkan ras, berdasarkan agama, warna kulit gitu, tidak. Jadi tidak ada masalah. Karena di dalam konstitusi kita tidak membedakan manusia itu berdasarkan tampilan fisiknya. Ya, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang dibangun berdasarkan ide bersama bahwa semua manusia itu adalah sama di hadapan hukum, di hadapan negara, seperti itu. Nah, itu jadi nggak ada masalah latar belakangnya seperti apa gitu. Jangankan 100% pun pemain itu adalah pemain yang tadinya bukan warga negara Indonesia, nggak ada masalah. Apalagi mereka itu semuanya memiliki darah keturunan Indonesia. Mereka punya akar di negara ini ya. Jadi bukan seperti pemain-pemain Morales ya, Endrick, namanya di sana Sumare, itu adalah pemain-pemain yang tidak memiliki akar sejarah dengan negara yang sekarang mereka bela. Kat sini pun korang boleh nampak ada 2 je muka Jawa. Dari mana ngelihatnya muka Jawanya ini gitu ya. Sementara di situ Witan tuh orang Palu, Rizky Ridho aja yang orang Jawa sebenarnya. Nah, dan ini pun kalau mukanya JIZ jelas muka Jawa, ya. Si Rafa Struik jelas muka Jawa. Siapa? Gitu. Ya, jadi cuman namanya orang-orang sakit jiwa ini, dan ini mereka ketawakan, yang lain semua muka Belanda. Ini Topik Guntur dengan Ridho, muka Papua tak ada, Papua dia nak tiri. Dia mau pecah belah nih. Padahal itu kenapa Yakob dan Yance Saiguri nggak dipanggil karena cedera gitu kan. Begitulah pandangan Bang Win terhadap reaksi dari netizen Malaysia. Sebetulnya kaum Melayu Malaysia cemburu terhadap perkembangan sepak bola Indonesia dan iri pula terhadap konsep negara serta bangsa Indonesia. Kaum Melayu negeri kasino juga akan sulit mengejar Indonesia karena Indonesia lebih mudah merekrut pemain keturunan dibanding Malaysia. Hal itu terjadi karena penduduk Indonesia jauh lebih besar dibanding Malaysia. Produk domestik bruto Indonesia juga lebih besar dibanding Malaysia. Selain itu, Indonesia juga menganut prinsip persamaan hak. Tidak seperti Malaysia yang masih bersikap rasis. Besarnya penduduk Indonesia itu pula yang menyebabkan Mes Hilgers akhirnya bersedia memperkuat Indonesia, seperti yang disampaikan dalam video berikut ini. Keluargaku sangat senang, aku akan main untuk Indonesia. Sayangnya, kakek dan nenekku sudah tidak bersama kami lagi. Tetapi mereka pasti bangga mengetahui aku akan bermain untuk Indonesia. En mijn teamgenoten, ja, die waren ook echt heel erg blij voor mij en echt felicitaties gekregen. Rekan satu timku ikut bahagia, mereka mengucapkan selamat. Mereka bilang, ini pengalaman yang sangat istimewa. Kamu akan mengalami banyak hal baru. Indonesia negara yang amat besar, dengan populasi 280 juta orang. Jumlah penduduknya sangat besar. Itulah alasan Mes Hilgers bergabung dengan tim nasional Indonesia. Yang menarik, kanal Klub Twente pun langsung diserbu penggemar tim nasional Indonesia, begitu Mes Hilgers menyatakan bergabung dengan tim Garuda. Hal ini tentu juga menyebabkan Klub Twente makin dikenal masyarakat Indonesia. Realitas bahwa negara Indonesia jauh lebih besar dibanding Malaysia, itulah yang dilupakan oleh orang Malaysia. Misalnya, mereka mempersoalkan biaya yang dikeluarkan untuk tim sepak bola Indonesia yang cukup besar. Mereka tidak paham bahwa, bagi negara sebesar Indonesia, biaya itu relatif kecil. Karena pendapatan negara Indonesia lebih besar, dan jumlah penduduk Indonesia pun lebih besar dibanding Malaysia. Selanjutnya kita simak lagi, reaksi netizen Malaysia yang aneh, melihat perkembangan sepak bola Indonesia. Langsung dibalas sama orang Indonesia nih kan. Ini juara SEA Games fase grup yang kuning ini kan. 4 besar Asia U23 fase grup gitu ya. 16 besar Asia fase grup. Round 3
World Cup qualification fase grup gitu. Nah, terus, nah ini lagi khas orang-orang sakit jiwa ini ya. Ini Black Rose katanya. Mereka Indonesia labur peruntukan tim bola mereka banyak RM 200 juta. 200 juta ringgit Malaysia tuh RM itu untuk mempunyai player luar yang ramai hanya untuk main di peringkat Piala Dunia saja pun belum tentu mereka layak ke peringkat Piala Dunia sebenar. Lagi bagus mereka bantu rakyat mereka yang masih banyak dalam kesusahan seperti pemukiman di bawah kolong tol dan di pemukiman lain. Beda dengan kita, Malaysia hanya RM 15 juta peruntukan tim bola kita karena kerajaan tidak labur begitu banyak sebab banyak lagi untuk kegunaan rakyat perlukan di situ. Nampak berbeza mentaliti kita dengan mereka. Kerajaan kita tahu bolanya untuk hiburan saja. Mereka ini baru dikeluarkan 52 juta gitu ya. Ya 15 juta untuk tim bolanya oleh kerajaannya ya, kerajaan Malaysia. Kita nggak ada. Kita itu bukan pemerintah yang mengeluarkan uang itu, yang katanya RM 200 juta, itu ya 800 miliar itu kira-kira lebih, malah sebenarnya 200 juta untuk tim nasional, itu dicari sendiri oleh PSSI gitu. Itu dimodali sendiri. Tapi itulah, orang Malaysia sudahlah hidup kata dalam tempurung sombong pula itu Malaysia banget mereka. Kata Indonesia Pride, harga mati. Tapi ini Belanda Pride, 250 juta rakyat tak banyak layak bermain timnas. Kalau rakyat sikit macam Malaysia, Singapura, iyalah juga. Jadi ini kenyataannya ya. Mau orang manapun, apalagi mereka punya darah Indonesia kan, para pemain naturalisasi kita. Tapi orang Malaysia ini ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa begini ngomongnya. Tapi coba ketika tim mereka menang, di langit ketujuh itu mereka ngomongnya menghina kita, merendahkan kita seperti itu. Dan ini mereka ini betul-betul apa namanya? Itu kalau di tanda-tanda memang ya, tanda-tanda orang itu mengalami ya, gejala penyakit jiwa itu seperti itu. Jadi tidak bisa menerima kenyataan. Dan kenyataan pun bukan kenyataan dirinya, kenyataan tetangganya gitu. Yang di Piala Asia, ya, ini kita lihat, itu mereka itu adalah negara yang turun dengan paling banyak pemain naturalisasi 14 gitu. Hasilnya apa? Zong. Lolos tuh dari babak grup aja enggak. Ini kita lihat ini. Mereka ini bagaimana pemain-pemainnya. Ini foto-fotonya kita lihat. Jadi, seperti itulah tetangga kita ini. Begitulah pandangan Bang Win terhadap reaksi netizen negeri Kasino Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.